Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa mawala amma ba'da. Hadratul kiram, para kiai, para sepuh yang saya hormati dan saya ta'zimi, jamaah sholat isya Masjidul Hikmah yang berbahagia dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita pertama kali memuji syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang tetap menjadi contoh atau uswah terbaik untuk kita semua dalam mengarungi kehidupan ini. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, sebelum pengajian pada malam hari ini kita mulai seperti biasa, marilah kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini benar-benar mendapatkan barokah dari Allah, serta mari kita doakan bersama seluruh keluarga kita yang telah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah, semoga dimaafkan dan mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabihi wa khususan ila jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wa faradahu ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan mengulas tentang keutamaan bekerja, ya. Fadlul kasbi wa hathu alaihi. Jadi memang bekerja itu dianjurkan dan memang diprioritaskan di dalam agama Islam. Karena biar bagaimanapun Allah Ta'ala dalam surat An-Naba berfirman, wa ja'alnan nahara ma'asya, dan telah kami jadikan siang situ sebagai ma'ash, tempat mencari nafkah. Artinya ma'ash itu dimana manusia pada umumnya itu melaksanakan profesi masing-masing itu di siang hari pada zaman dulu. Walaupun pada zaman sekarang itu banyak juga yang melaksanakan pekerjaan atau profesi di malam hari, tapi pada umumnya saja. Lalu dalam sebuah ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun, dan telah kami jadikan untuk kalian ma'aish niku pemuko jiwa, artinya sesuatu yang mencukupi kebutuhan yang kita butuhkan. Qalilan ma tashkurun, kemudian di belakangnya itu diberi sebuah peringatan bahwa qalilan ma tashkurun, sedikit sekali dari kalian semua yang mau bersyukur. Sehingga ayat tersebut yang pertama itu menerangkan tentang bagaimana Allah menjadikan siang itu tempat di mana semua manusia itu mayoritas bekerja, tapi qalilan ma tashkurun, setelah apa yang mereka miliki, setelah apa yang mereka hasilkan, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali dari mereka itu yang bersyukur. Sehingga ayat ini juga menuduhaken, menunjukkan dumateng kita sedaya bahwa banyak orang yang mayoritas orang bekerja dan sudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan atau apa yang mereka inginkan, tapi ujung-ujungnya itu qalilan ma tashkurun, sedikit sekali, bahkan qalilan itu sedikit sekali, ma tashkurun, mereka bisa bersyukur. Artinya apa? Menunjukkan bahwa sifat tabiiyah atau sifat lahir dari manusia yang merasa kurang dengan apa yang telah Allah Ta'ala anugerahkan. Entah karena kurangnya itu dia melihat
terhadap orang lain dalam masalah duniawi di atasnya, atau mungkin memang secara lahir dia sudah memiliki si akhlak yang tidak terpuji, yaitu tamak ya. Ini tidak baik ya. Faja'alaha rabbuka ni'matan wa talaba syukran 'alaiha. Oleh karena itu dalam ayat ini Allah Ta'ala menekankan siang itu Allah jadikan nikmat untuk kita semua agar nikmat tersebut kita gunakan untuk mengais memperoleh rezeki dari Allah dengan cara bekerja. Setelah itu wa talaba syukri 'alaiha, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensyukuri pada hari itu apa yang sudah kita peroleh atau apa yang masih berada pada diri kita. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Jum'at Allah Ta'ala berfirman, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika sudah selesai sholatnya, fantashiru, kalian itu semua menyebarlah di permukaan bumi, wabtaghu min fadlillah, raihlah keutamaan, carilah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebagian ulama mengatakan ayat ini dalil bagi orang yang bekerja, bahkan dalam tanda kutip ayat menika memerintahkan kita untuk melaksanakan yang namanya bekerja. Bahkan ayat ini diperkuat oleh hadis Nabi, la ayyakhuda ahadukum hablah fayah tatiba ala dhuhri khairun min ayyatiya rajulan a'tahu Allahu min fadli fayas'alahu a'tahu au mana'ahu. Sehingga kata Nabi SAW, sungguh seorang laki-laki atau siapapun yang memiliki sebuah tali lalu dia mengikat kayu kering ia ikat, lalu ia pikul, lalu ia jual, itu lebih baik, khairun, itu lebih baik dari orang yang datang dan meminta tanpa bekerja, lalu dia hanya berkata semoga Allah memberikan saya rezeki. Nah, itu tidak baik itu. Kenapa? Karena di sini hadis ini menguatkan terhadap firman Allah Ta'ala yang menganjurkan manusia itu untuk giat bekerja. Bahkan hadis ini membandingkan orang yang bekerja dengan profesi apapun. Bahkan di sini profesinya adalah, di hadis ini digambarkan oleh baginda Nabi, yaitu orang laki-laki yang hanya memiliki seikat tali, lalu dengan modal tali tersebut dia mengumpulkan kayu bakar, lalu ia ikat kayu tersebut, lalu ia jual di pasar, dan hasil yang diperolehnya itu dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Itu lebih baik daripada hanya mereka yang suka meminta lalu berkata kepada Allah, ya Allah berikanlah saya rezeki, tanpa melakukan apapun, tanpa beraktivitas apapun. Wa kana Nabi SAW jalisan. Satu ketika Nabi itu duduk bersama dengan sahabatnya di masjid, koyah jagongan seperti halnya biasanya. Fanadoru ila syab di jildin wa quwah wa qad bakara yas'a. Lalu lewatlah seorang pemuda yang tubuhnya kekar, kulitnya bagus, dan usianya masih usia muda. Lalu para sahabat berkata, waihun, aduh, celaka ini. Lau kana syababu wa jaldu fi sabilillah ta'ala. Seandainya pemuda barusan yang lewat dengan tubuh kekarnya, dengan wajah yang bagus, dengan badan yang sehat, itu digunakan untuk fisabilillah, itu sungguh lebih baik terhadap dirinya. Maksudnya sahabat ini menyayangkan seorang pemuda yang fisiknya masih kuat, raganya masih kuat, itu dia berangkat pagi-pagi lalu bekerja, itu disayangkan oleh para sahabat yang berada di depan masjid bersama dengan Nabi. Lalu apa jawab Nabi? Jawab Nabi, la taqulu hadza. Ojo ngomong ngono awakmu kabeh. Malah dipun seneni kalian Kanjeng Nabi, sampean ora usah ngomong ngono.
innahu kana kharaja yas'a ala waladi shighara fahuwa fi sabilillah. Nek bocah nom kuwi mang budal isuk kerja mari ngono kasile kae kanggo anake sing nang omah, kanggo keluargane sing isih nang omah, kanggo nukokne susu anake, popoke anake dan lain sebagainya. Mulai teko omah sampai nggon kerja bocah kuwi fi sabilillah. Cah nom kuwi fi sabilillah. Nek tujuane memang untuk apa? Mensejahterakan keluarganya yang memang menjadi tanggung jawabnya. Jadi jangan berkata semacam itu. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsi ya'ufuha fa huwa fi sabilillah. Kalau pemuda tadi itu keluar untuk bekerja agar dia terjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan, agar si pemuda ini bisa menjaga pribadinya agar tidak mengharapkan pemberian atau bantuan dari orang lain, maka pemuda tersebut fi sabilillah, orang yang berjuang untuk menegakkan agamanya Allah. Jadi dibela oleh Nabi itu dibela. Dados nek wonten tanggine kita sedaya jenengan sedanten enjing-enjing meruput pun bidal ten peken, pun bidal ten sabin, pun bidal nyambut damel niku ampun dipaidung ora diomongi wah wong isuk man kedunyan nyamene wis budal. Nggih mboten. Nggih pancen pun wancine keranten napa profesine tiyang niku benten wonten sing ten kantor mungkin jam 7 atau jam 9 dan lain semacamnya. Lah nek ten peken jam 9 pun telah sedanten mangke kulaane. Lah nek ten saben pun nyemonten pun kepanasan mangke niku boten kedunyan, niku minangkane gugurne kewajiban. Kewajibane niku napa? Fantashiru fil ardi wabtau min fadlillah. Menyebarlah kalian di permukaan bumi, lalu mengaislah, mintalah, carilah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat ini diperkuat lagi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, la yaq'adu ahadukum an baladi rizq wa yaqulu Allahumma rzuqni faqad alimtum anna as-sama la tamtiru dhahaban wa la fiddatan. Dirose Sayyidina Umar, awakmu kabeh iki aja nggur lungguh madhep kulon marwana donga Allahumma ya Allah urzuqni, mugi-mugi kula diparingi rezeki, tapi boten nyate nyambut damel. Lah awakmu ngerti kabeh to annas samaa, sesungguhnya langit itu tidak menurunkan hujan emas, perak, uang dan lain semacamnya. Maksudnya Sayyidina Umar iku donga ya donga, kerja ya kerja. Nek kerja mau dibarengi donga, sapa ngerti ento emek semene dilalah cukup gawe seminggu. Nek coro diakal-akal penghasilan sekian, bati sekian, itu gur cukup cuma 2 hari. Tapi karena dibarengi kalih donga tenggene Gusti Allah, dilalah cekap sebulan dan bisa mencukupi yang lain. Lah itu dinamakan ad-dunya al-mabruk, dunya sing barokai datang kita sedaya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, Ibnu Mas'ud seorang hafal Quran, ahli Al-Quran pada zaman Nabi, salah satu sahabat yang masyhur, berkata, inni la akrahu an arar rajul fariwan la fi amri dunya wala fi amri akhirati. Aku kok sangat tidak senang melihat seorang pemuda yang nganggur, ngalor ngidul nyekel rokok, gak nyapu-nyapu, entah masalah dunia ataupun masalah akhirat, yo ngalor ngidul, gak tahu nyambut gawe, gak tahu nyapu, isone mek ngrusuni kancane, teko nang warung mek utang, bareng ngilang, basa wis punjul pirang-pirang sasi lagi nongol dan lain semacamnya. Ya ora tahu ketok sobo masjid nek pindah apa niku setahun sepindah wayahe salat riyoyo tok. Serah seneng pemuda semacam itu, pemuda yang tidak
produktif, pemuda yang tidak bisa diharapkan. Kenapa? Ya karena seorang pemuda ketika sudah masa muda, usia produktif, itu harus giat dalam segala hal. Yang utama harus giat yang pertama untuk bekerja yang diiringi dengan perbuatan baik berupa ibadah. Itu pemuda yang baik. Kenapa? Karena dia menggugurkan tanggung jawab. Bahkan kata Sayyidina Umar, lihatlah burung pipit atau burung apa, ketika waktu pagi dia berangkat keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, lalu pada waktu siang atau sore dia sudah kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Itu menunjukkan Allah Ta'ala itu sudah membagi rezeki masing-masing orang, sudah ada kadarnya, sudah ada takarannya, sudah ada jatahnya. Karek gelem download napa mboten, ngoten. Karek gelem ngunduh napa mboten. Lah terus Sayyidina Umar nek kur madhep mulon nek masjid terus donga Allahumma rzuqni ya Allah, padahal ya jane wis ngerti bahwa langit itu tidak menurunkan air, tidak menurunkan uang, tidak menurunkan emas dan perak, tapi hujan. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama madhab, berkata, ma taqulu fi man jalasa fi baiti au masjid. Imam Hambal, pendapat panjenengan kados pundi? Wonten tiyang namung lenggah ten griyane, kalih wonten tiyang namung lenggah ten masjid mawon, lajeng tiyang niku ngendika, la a'malu syai'an hatta ya'tiyani rizki, aku gak kate nyambut gawe sehingga Allah Ta'ala langsung ngekei aku rezeki nang ngarepku. Faqala Ahmad, lajeng Imam Ahmad bin Hambal ngendika, hada rajulun jahlun, wong iki wong lanang, wong koyok ngene precengane iku wong sing goblok, wong sing bodoh. Ora krungu ngendikane Gusti Kanjeng Nabi, innallaha ta'ala ja'ala rizki tahta dhilli romhi. Allah Ta'ala niku ndadosaken, nyebabaken rezekine kita sedaya niku tahta dhilli romhi, ana ngisore panah. Maksudnya napa? Lah panah niku nek dereng melesat dateng sasarane, nggih dereng angsal buruan. Sami uga dunya niku nek boten dipadosi, nggih boten kok loro piyambak, tetep kudu dipadosi. Jalannya beda-beda, wonten sing radi abot, wonten sing enteng, wonten sing lancar. Tapi jatahnya niku sampun dijatah kalian Gusti Allah. Kantun gelem meluncurkan anak panah datang sasaran niku ngoten lho. Dados mbok bilih kita sedaya niku tasik makom kasab, artinya posisi orang yang memang wajib bekerja, maka mari kita tingkatkan pekerjaan tersebut, jadikan ladang ibadah. Cek boten namung nyambet damel mawon. Carane pripun? Gindipun niati, nawaitu niat ingsun nyambut gawe supaya cukup oleh ngingoni keluarga. Niat ingsun nyambut gawe supaya orang ngarep pemberiane caleg, misalkan kados ngoten. Niat ingsun nyambut gawe golek ridhone Gusti Allah dan seterusnya. Lah jenengan niku nyambut gawe angsal arto, angsal nopo kemawon, plus angsal ganjaran ngoten lho. Nek boten diniati nggih namung angsal bayaran mawon, niku mawon bayarane kadang boten cekap dan lain semacamnya. Tapi nek dibarengi kados ngoten, dibarengi kanthi niat ibadah, nah niku biasane wa yaj'alahu makhrajan min haitsu la yahtasib, dipun paringi sesuatu sing boten terduga kalian Gusti Allah. Wancine semonten cekap seminggu, lah kok dilalah cekap sesasi, cekap sementen dan seterusnya. Cekap damel bayar listrik, nyangoni anak, tumbas beras, kebutuhan pokok dan lain semacam. Ternyata tasih cekap. Keranten nopo? Dipun barengi kalian niat sae. Niku ditarani bondo dunya ingkang barokah, bekto kita dateng swarga. Mekaten Bapak Ibu ingkang kula hormati,
mugi-mugi anginipun kita nyambut damel sedanten setunggal dipun paringi lancar kalian Gusti Allah. Sing paling penting niku dipun paringi barokah angsal sepintel mawon mbok bilih dipun paringi barokah niku insyaallah cekap datang sekabehane. Mekaten saking kula kok bilih wonten kekirangan saking kula piyambak nanti ngapunten ingkang kathah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.